Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat template pada tugas akhir atau laporan KP. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita setting marginnya dulu, yaitu di layout. Terus margin kita custom, jarak atas yaitu 3 cm atau top, terus left atau kiri 4 cm, terus bottom atau bawah 3 cm, dan kanan juga 3 cm. Lalu di paper kita pilih kertas A4, lalu oke. Setelah itu balik ke home, kita atur fontnya, style font Times New Roman, lalu size fontnya 12, warnanya automatic, lalu paragrafnya sama rata. Terus di bagian scaling kita buat 1,5. Normal, di style kita langsung update. Lalu kita ke multi level, lalu pilih heading yang ini. Nah, terus kita ketik dulu bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Lalu kita setting dulu, kita buat di venue multi level list. Nah, kita atur, kita setting heading terlebih dahulu. Lalu di heading 1 kita ketik bab. Nah, kita biasanya kan kalau bab itu Romawi besar, kita pilih Romawi. Terus kita more, kita setting denoting. Terus heading 2 kita klik ini, dan heading 2 dan seterusnya sama, dibuat sama semua. Jika sudah, kita oke. Lalu kita menyeting heading 1 atau bab. Kita atur fontnya Times New Roman. Kalau bab itu di bold. Terus fontnya kalau bab itu 16. Terus kita ketik dulu bab 1 pendahuluan. Lalu kita ratakan dulu sama kertasnya. Terus klik paragrafnya di tengah. Nah, masih kurang pas, kita paskan dulu. Nah, ini kan masih ada jarak. Lalu kita blok, scalingnya dibuat 1, lalu remove before, scaling before. Oke, kita terus setting scalingnya. After kita buat 24, lalu oke. Lalu update di heading 1. Nah, lalu kita buat bab 2 dan seterusnya, caranya sama dengan bab 1 tadi pendahuluan. Kita bab 2 itu kajian pustaka. Lalu kita buat bab 3. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Lalu kita enter lagi, klik heading 1, otomatis ke bab 4.
bab 4, yaitu data dan analisis. Kita buat bab 5, yaitu penutup. Terus buat lagi heading 1, tetapi kita hapus dulu. Buat daftar pustaka. Kita blok, terus dibuat di tengah-tengah. Nah, kita sudah membuat bab 1 sampai daftar pustaka. Terus kita nyalakan navigasinya biar mempermudah untuk melihat heading-headingnya. Lalu kita buat kata pengantar. Kita enter, lalu klik heading 1 lagi, terus hapus, ketik kata pengantar, langsung dibuat di tengah-tengah. Saya mengambil referensi kata pengantar dari contoh dari dosen saya. Nah, ini terus saya copy, terus pastekan di sini, karena hanya buat referensi saja. Lalu kita klik reference, terus table of content, kita klik yang kedua. Nah, ini sudah ada otomatis daftar isinya. Kita rapikan. Nah, kita ulangi lagi table of content, terus kita rapikan karena belum terlalu rapi. Kita di enter, lalu table of content kita blok, terus klik heading. Kita ganti daftar isi. Karena tidak ada di navigasi, kita coba ulangi lagi. Nah, ini sudah ada. Terus kita klik hapus. Nah, kok hilang lagi? Kita klik hapus. Nah, udah ada. Klik daftar isi, ketik daftar isi, lalu blok, terus dikasih di tengah. Terus kita klik update, terus yang bawah, terus oke. Setelah itu kita membuat subbab pada bab 1 sampai penutup. Kita enter dulu, kita delete
kita enter, terus buat heading 2. Biasanya subbab dari bab 1 atau pendahuluan yaitu latar belakang. Klik latar belakang terus di blok, kita setting dulu. Ukurannya kalau subbab biasanya 14, terus fontnya sama Times New Roman, terus di bold, warnanya di automatic, terus ini sudah. Terus line spacingnya kita remove spacing before, sudah. Terus di update di heading 1, di heading 2, maaf. Terus kita enter, ketik lagi subbab 1.2 yaitu perumusan masalah, dan seterusnya. Kalau kita mau buat subbab lagi tinggal klik heading 2. Lalu biasanya di 1.3 yaitu tujuan penelitian. Sudah, lalu Ctrl Enter untuk membuat bab 2. Lalu pada ujung kata judul bab kita enter, lalu langsung heading 2. Nanti otomatis nomornya 2.1, lalu uraian umum, biasanya uraian umum. Terus heading 2 lagi, topik kita buat contoh saja, topik 1 sampai dari tujuan 1. Ini saya mencontoh dari contoh yang diberikan oleh dosen saya, karena sekali lagi ini tutorial membuat template, bukan tutorial mengisi skripsi atau tugas akhir. Lalu kita lanjut bab 3 sampai bab seterusnya. Jika sudah selesai, kita ke daftar isi, lalu update table, pilih yang bawah, lalu oke. Nanti otomatis mengisi sendiri sesuai heading yang telah kita buat. Setelah itu kita ke reference, terus custom, untuk membuat apa ya yang kita lihat dulu. Ini kan sampai heading 3. Kebetulan yang kita pakai baru heading 2. Kita buat heading 3 dahulu. Kita contoh di bab 2, yaitu tujuan 1 dari topik 1. Kita contoh saja contoh yang diberikan oleh dosen saya. Nah, uraian umum kita kopikan saja, lalu pastekan ke sini.
lalu kita klik heading 3 untuk membuat heading 3 ya. Terus kita klik apa ya, sembarang aja, atau kita isi sembarang aja. Terus uh, setting fontnya, terus buat bold fontnya, size fontnya tetap 12. Lalu lens spacingnya kita klik, terus remove spacing before. Kita sudah buat heading 3 nya. Kita ganti dulu, langsung kita isi sembarang. Saya beri contoh uraian aja. Jangan lupa di heading 3 kita update dulu, biar apa, biar seterusnya sama. Lalu kita isi seperti yang di atas sembarang. Jika sudah, kita klik table of content, lalu kita update lagi. Nah, nanti heading 3 akan terisi sendiri. Ini terlihat tidak rapi, kita rapikan dulu. Nah, heading 1 sedikit menjorok, kita rapikan dulu. Kita klik touch modify. Nggak jadi, sebentar. Kita langsung ke heading 2. Klik touch 2, lalu modify. Kita menjorokkan, lalu touch 3 kita menjorokkan juga, lalu oke. Nah, ini udah sedikit menjorok. Kita rapikan lagi untuk heading 3 nya, yaitu touch 3, kemudian modify, terus menjorokkan sekali lagi, terus oke. Nah, sudah sedikit rapi. Oh iya, ini rada kurang rapi. Nah, kita rapikan dulu untuk heading 1, masih kurang menjorok. Kita ganti dulu, kayak ada yang salah. Ini bab 1 harusnya.
Bentar. Kalau begitu eh, kita setting touch 2 terus modify. Nah, sudah rapi. Kita update dulu. Kita rapikan dulu kayak ada salah. Terus kata pengantar harusnya nggak ada babnya. Lalu buat sama rata tengah. Terus daftar isi, hapus bab satunya, lalu update lagi. Terakhir daftar pusaka. Sudah. Update lagi biar daftar isinya terupdate. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.